Ya, tanya. Kalau pertemuan sebelumnya kan saya tanya bagaimana cara kita menghadapi bagaimana cara kita menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang bertolak belakang dengan kita. Iya. Nah, kali ini saya bertanya bagaimana cara kita berdakwah dengan orang yang merasa keimanannya itu lebih tinggi. Seperti yang dibilang tadi kan, kalau orang yang berilmu itu pasti bijaksana ya dia. Iya. Nah, kalau orang yang merasa keimanannya tinggi itu otomatis sudah orang yang sombong. Itu bagaimana cara kita menyampaikan dakwah kepada orang yang merasa keimanannya itu lebih tinggi. Berarti bukan lebih tinggi itu beneran ya, cuma merasa ya, sombong ya. Oke. Nah, itu bagaimana cara kita berdakwah. Ya, memang berdakwah itu memang sulit sih ya. Ada yang jane tidak tinggi merasa tinggi ya. Nah, bagaimana cara berdakwah kepada orang yang sok pinter gitu kan ya, berarti merasa lebih tinggi, jadi tidak mau didakwai. Banyak itu, tidak hanya merasa pinter, ada orang yang merasa lebih tua, ya kan? Sampai detik ini saya di lingkungan saya itu tidak diterima, ya. Tapi tidak semuanya, orang-orang tertentu saja itu yang merasa, lah kamu siapa, ya kan, ke saya. Karena apa? Tahu saya waktu masih SD, ya kan, dia sudah menikah, sudah punya anak. Tiba-tiba saya sekarang menjadi dai, ya kan. Lah dia tidak tahu kegiatan saya di luar. Taunya kan saya di rumah kan. Saya di rumah, menurut pandangan dia kan saya ibu rumah tangga kan, anggota PKK biasa. Mereka tidak tahu dosen itu apa, titel sarjana S2, S1 itu apa, ya kan? Tidak tahu ustadzah bunyai itu apa. Ngertine tuti, gue aku ngerti mbiyen cilikane gitu. Maka orang-orang seperti ini tidak akan mau mendengarkan tausiah saya, tidak akan mau mengakui saya sebagai bunyai, dai atau ustadzah atau dosen. Selamanya yang undangnya tekan saya kayak halah tuti si siapa kayak gitu ya. Nah, itu contoh ya, itu dari sisi usia. Dari segi kepintaran juga kayak gue. Mereka tuh tidak tahu kapasitas keilmuan saya sebagai dosen ilmu dakwah S2, ya kan. Terus kemudian saya sudah di pesantren ya dulu sampai 5 tahun. Mereka tidak mau tahu. Mereka taunya bahwa alah tuti si siapa, nyong ngerti cilikane kan gitu, siapa tuti. Maka mereka tidak mau berdakwah. Lah, cara dakwah kita gimana terhadap orang seperti itu? Kalau saya sih mudah saja. Satu, nggak usah dipikirin, ya kan? Kan itu persepsi mereka. Kan saya tadi sudah bilang, saya itu dinilai oleh orang macam-macam. Bahkan teman saya dosen sendiri itu penilaiannya beda-beda. Ada yang menilai saya, bahkan mungkin sebagian besar, tapi ya nggak sebagian besar sih. Saya gitu dikirane dosen tua, jadul, orang ngerti teknologi, orang ngerti digital, orang perlu dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan. Padahal itu nonsen semua, ya. Dosen sini belum pernah YouTubean, saya sudah di YouTube, ya. Dosen sini belum pernah WA, saya sudah di WA. Aplikasi-aplikasi saya sudah semua. Tapi mereka menilai seperti itu enggak apa-apa. Saya biasa saja, enggak dilibatkan juga enggak masalah. Itu ya contoh. Nah, terus lagi tadi ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya, terutama tetangga saya yang bukan merasa lebih tua tapi dulu teman SD, teman sekolah juga begitu. Ngertine tuti kancaku SD kan gitu, Mbok. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, tapi banyak juga orang yang sudah sadar kepriwe-priwe ya, tuti itu sekarang berbeda, ya kan? Bahkan menyampaikan, ya Allah, kowe ya, aku mbiyen ngerti cilikanmu siki dening malah pakai bahasa yang halus ya. Ya Allah, kula rin ngertos cilikane jenengan seniki pun dados bunyai, nggih dados dosen. Bagus, padahal dulu aku anak kecil. Saya yang sangat takdim kepada beliau, tapi sekarang ketika sudah tahu, paham siapa saya menurut pemahaman beliau, beliau malah menjadi tawadu ke saya. Itu ya, beda-beda ya. Jadi manusia tergantung karakternya memang ya, bukan tergantung
siapa yang dinilai, tapi tergantung yang menilai. Ibarat, ini ada ibarat ya, orang pakai baju memakai ukuran badan sendiri. Nah, saya kan nggak mungkin pakai baju ngukur badanmu ya kan, ya nanti kebesaran sama saya ya kan. Begitu juga sampean mau bikin baju kok ngukur ukuran saya, ya sampean kekecilan kan. Nah, manusia begitu, menilai orang sesuai dirinya sendiri. Contoh, saya itu sampai detik ini saya yakin banyak orang yang ketika saya berdakwah bahkan mengajar di sini ya, mungkin di ruangan sini ada, tapi saya merasa sih kalau di ruangan sini nggak ada yang seperti itu, mudah-mudahan ya, menilai saya alah butuh tibe omdo omong doang kan gitu ya. Aku ngerti lah butuh aslinya orang kayak gue gitu ya. Ada yang berpikiran begitu. Ada lagi yang mikir ini, alah ngomongnya sok banget ya kan, selalu meninggi-ninggikan diri sendiri. Ada lagi yang mikir, alah apa bener itu betul ngomong kayak gitu, paling bohong. Ada juga ya, karena apa itu tadi, orang menilai orang lain adalah sesuai dirinya sendiri. Karena diri sendiri tidak seperti itu, maka kemudian kalau ada orang seperti itu dianggap bohong. Paham ya? Makanya ini para wali itu menyembunyikan kewaliannya karena apa? Karena sering bikin runyam ya kalau ditampakkan kewaliannya. Bahkan cerita-cerita ajib sering nggak disampaikan ya kan. Ya seperti saya misalnya, saya ketemu Nabi Muhammad, bener-bener ketemu, lihat bener kayak gini, tapi ketika disampaikan kan malah ada yang komen halu, ada orang gila gitu, ngarani aku gila ya kan, rugi kan. Nah itu di situ. Makanya kita tidak perlu menjelaskan apapun terhadap mereka ya. Kita juga tidak perlu memahamkan apapun terhadap orang-orang yang seperti itu. Yang penting kita dakwah saja sesuai sunnah Rasul. Bagaimana Rasulullah berdakwah itu yang kita ikuti. Dan kita juga menyampaikan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Biasa saja ya. Jadi sampai detik ini saya dibilang seperti itu, ya ngono ngerti nih gue kayak gue. Dan memang ilmu ya tidak bisa ada ciri-cirinya ya kan. Kemudian ada orang yang berilmu tinggi terus di sini ada capek ilmuwan berilmu tinggi kan enggak ya kan. Ya kalau memang tampangnya culun, tampangnya tawadu, rendah hati, ya mbok pintere kayak apa tetap keton kayak gue baik ya kan. Ya contoh ya, ulama besar Masya Allah ya, Mbah Sahal Mahfud almarhum, panjenengan tahu kan dulu bagaimana beliau, Masya Allah, ulama alim fikih yang sangat luar biasa hebatnya ya kan. Tapi penampilannya seperti apa? Sederhana banget kan, seperti itu. Makanya itu memang pahamlah kalau orang itu kemudian tidak memahami kita dinilai buruk, kemudian dianggap bohong, dianggap halu, dianggap gila, atau dianggap apa saja, terserah menurut penilaian mereka. Yang penting kita tidak seperti itu. Satu itu ya. Kedua itu tadi sudah, jangan diberi pemahaman apapun orang yang seperti itu, yang sok pintar, biarin saja. Yang ketiga, suatu saat nanti toh mereka juga akan kena batunya ya. Ya bukan ditinggalkan ya, kalau dijauhi dalam arti kita tidak bergaul rapat-rapat ya, karena itu sunnah nabinya kan gitu. Kita sama Rasulullah diminta atau disuruh bertemanlah dengan orang yang baik ya, karena teman itu akan menunjukkan diri kita. Bahkan sahabat Ali bilang, kalau kamu ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, lihatlah temanmu. Paham? Jadi kalau sama kan kayak saya kan nggak ngerti ya, saya siapa, bingung kan, jadi nyumpung kayak apa. Kadang-kadang malah diri sendiri sih orang ngerti ya, orang lain yang tahu. Nah kalau kepengin tahu diri sendiri, lihat teman kita. Kita kalau senengnya sama orang baik, berarti kita orang baik ya. Tapi kita kalau sama orang baik kok nggak cocok ya, sukanya seneng sama orang yang dengki dan sebagainya, berarti kita orang dengki ya. Itu teman. Jadi memang kalau untuk berteman, untuk berdekat-dekatan ya jauh saja. Tapi kalau untuk berdakwah, ya namanya dakwah ya tetap dakwah kan.
tapi nggak usah diambil pusing orang yang semacam itu ya. Orang keminter ya biarin saja, nanti toh kena batunya. Suatu saat pasti akan kelihatan kalau dia keminter. Bahkan kamu juga sudah menilai keminter kan gitu ya, berarti sudah ketahuan. Satu itu kalau memang dia keminter beneran. Nah, yang kedua bahayanya kalau dia nggak keminter sampai menilai keminter malah sampai dosa ya kan, jadi suudon kan gitu. Karena saya sering dilihat seperti itu ya, saya dimanapun ya. Nah bahkan itu ya kemarin sih yang saya bilang tiba-tiba di WA dimarah-marah karena katanya saya sok pinter keminter ya. Jare bener dewek lho, sapa sing ngomong iki ya aku ge menyampaikan Al-Qur'an toh, kan persepsi dia karena merasa jengkel sama saya, ki bocah cilik kok ngomong kayak gue kan gitu. Padahal saya ceramah Al-Qur'an tapi mereka merasa tersinggung karena bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Lah tersinggungnya itu dianggap saya nyindiri dia karena dia sedang begitu. Padahal saya orang kelingan beberblas wong kayak gue waktu itu ya, waktu menyampaikan. Ya itulah kebenaran ya. Seperti Rasulullah kan begitu. Rasulullah juga dianggap gila ya. Terus kemudian dianggap halu lah macam-macam. Bahkan Rasulullah juga dianggap kecil oleh pamannya sendiri Abu Lahab kan gitu ya. Abu Lahab kan merasa, "Loh, kamu kan keponakanku, ya kan? Kamu kan anak kemarin tiba-tiba ngajarin saya kan gitu pikiran." Itu ya. Jadi jangan itu, tapi ya tetap berdakwah. Artinya berdakwahnya dengan cara halus. Yang ketiga ya, dengan cara halus yaitu apa? Ketika orang itu sedang mendengarkan dakwah sampean sampaikan. Jadi nggak ngomong orang itu, yang ngomong bahwa sikap sombong adalah sangat berbahaya kan. Orang yang pertama kali sombong yang masuk neraka adalah iblis ya kan. Tadinya malaikat Azazil karena tidak mau menghormati Adam menjadi di neraka selamanya. Padahal iblis tuh soleh lu ya Azazil. Wah ibadahnya sudah ribuan tahun itu selalu beribadah kepada Allah ya. Dan itu menyembahnya hanya kepada Allah dan bertauhid kepada Allah. Cuma dia satu kelemahannya sombong ya. Kon ngakuni Adam lebih unggul, pedal lebih diciptakannya lebih keri ya kan, lebih muda, terus kemudian juga dari tanah, dia dari api, merasa tidak pantas menghormati Adam. Nah itu akhirnya masuk neraka. Lah sama neraka kayak gue, angger wong gue merasa sombong kan lulus sendiri kan. Nah tapi bahayanya itu tadi, orang merasa kayak gue malah merasa dewek sing keminter ya, kita yang menyampaikan tapi ya biasa aja, cuek-cuek saja ya. Dan bahkan saya sering gitu istighfar kepada Allah, ya Allah jangan-jangan saya termasuk orang yang semacam itu. Artinya apa? Orang kerasa jebule aku dosa ya kan, orang kerasa jebule aku sombong, orang kerasa jebule aku apa kan gitu ya. Selalu muhasabah memang. Lah caranya muhasabah itu apa? Yang lebih efektif itu tadi, penilaian orang dijadikan cambuk bagi kita ya, seolah-olah dia itu menilai benar. Loh aku sombong berarti aku sombong ya, jadi kan kita jadi nggak sombong lagi kan itu ya, walaupun aslinya jadi kita nggak sombong tapi karena dinilai sombong. Tapi ya nggak setiap kata orang kemudian menjadi kita berubah. Ambil yang baik ya kan, kalau enggak menungsa orang genah ya, kadang ngomong A kadang ngomong B, kita yang rugi sendiri kan itu. Yang penting kita sesuai ajaran Islam gitu aja ya. Oke.